Idul Fitri kali ini akan terasa berbeda karena berada di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah pun mengimbau tidak melakukan sholat Idul Fitri di tengah lapangan agar penyebaran COVID-19 tidak terus meningkat. Lalu seperti apa sikap warga Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya untuk mendapatkan kemenangan? Seperti apa makna kemenangan sebenarnya saat Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi ini? Malam ini kita akan membahasnya dengan cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat melalui sambungan Skype. Selamat malam Prof. Komarudin. Selamat malam. Ya, Prof, langsung saja ini memang Hari Raya Idul Fitri yang tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Umat Muslim akan merayakan Idul Fitri tahun ini di tengah pandemi, namun banyak batasan-batasan yang harus kita lakukan untuk mengurangi penyebaran wabah. Bagaimana harusnya umat Islam menyikapinya, Prof? Ya, pertama kalau pandemi ini kita tempatkan dalam satu perspektif historis, maka kita akan lebih bijak bahwa peristiwa ini bukan yang pertama kali. Di masa Rasulullah pernah terjadi, dulu abad-abad yang pernah terjadi, bahkan korbannya sekarang ini kan lebih kecil dibanding wabah yang dulu, karena rumah sakit fasilitas negara sekarang lebih maju banding dulu. Nah, yang kedua ada dua sikap. Satu, secara lahiriah, karena ini peristiwa alam, kita ikuti anjuran-anjuran dokter, ilmu kesehatan. Satu, dengan menjaga jarak, biasakan hidup bersih, kemudian makan yang bergizi, kemudian juga sering olahraga. Secara batiniah, ini adalah ujian. Kalau kita lulus berarti kita akan naik kelas. Dalam puasa itu ada prinsip pelajaran namanya imsak. Imsak itu menahan emosi, menahan pikiran, menahan tindakan yang merugikan diri sendiri untuk menjaga keselamatan, kesehatan diri kita. Oleh karena itu berbagai sikap pemerintah dan ulama sudah jelas. Mari kita ikuti. Dan insya Allah pandemi ini meningkatkan kualitas ibadah kita. Semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Prof, tadi Anda mengatakan bahwa peristiwa ini bukan yang pertama kalinya terjadi, wabah sudah pernah terjadi sebelumnya, dan artinya sebelumnya pada saat bulan Ramadan, kemudian sholat Idul Fitri pada saat dulu juga pasti tidak diselenggarakan beramai-ramai, tidak diselenggarakan secara jemaah begitu ya. Nah, kalau yang kali ini pemerintah kan sudah mengimbau nih Prof agar sholat Id diadakan di rumah saja, tidak perlu ke masjid untuk mencegah penyebaran corona. Apakah kemudian sholat Id di rumah ini akan mengurangi makna ibadah? Mungkin Prof bisa memberikan pencerahan begitu, Prof. Ya, di Indonesia Idul Fitri itu kan lebih merupakan peristiwa budaya. Kalau ibadahnya, ritualnya itu kan sholat selesai. Kalau di Timur Tengah itu ibadah haji Idul Adha yang besar. Di sini adalah mudik. Adapun soal pahala keutamaan sudah jelas bahwa karena ini alasan kesehatan, justru kalau kita berkumpul, kita malah mendatangkan musibah bagi orang lain. Kita bisa menularkan, nah kita malah jatuh dosa. Atau kita malah tertular. Dan ini juga berarti menantang musibah, kecelakaan. Itu juga dilarang oleh Allah. Yang dilarang itu kan kumpulnya, bukan ibadahnya. Kalau satu desa yakin bahwa itu bebas corona, bagaimana dalam rumah tangga kita yakin bebas corona, kita kan bisa kumpul tidak apa-apa di rumah. Prof, tadi Anda juga mengatakan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia ini lebih banyak perayaannya secara budaya begitu ya, tradisi. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya kan kita selalu melihat setelah sholat Id umat Islam di Indonesia ini terbiasa bersilaturahmi atau sungkem kepada orang tua. Tahun ini akan sangat berbeda begitu, Prof. Bagaimana sebaiknya umat Islam tetap menjaga silaturahmi dan bermaafan di tengah pandemi tanpa mengurangi esensinya, Prof. Komarudin? Saya punya saudara di kampung, walaupun tidak ketemu tidak akan mengurangi kehangatan kekeluargaan kami. Kalau toh ingin ketemu nanti nunggu setelah reda pandemi, dan sekarang ini saya bisa telepon-teleponan. Dan bagi teman-teman yang punya rezeki, kirimkanlah ke kampung. Mereka juga lebih senang kiriman uang daripada kita pulang membawa penyakit.
Oke, oke, Prof. Tapi kan ini di tengah pandemi ini kan juga banyak friksi-friksi yang terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana sebetulnya tetap menjaga persatuan dan tidak terpecah begitu menyambut kemenangan pada Hari Raya Idul Fitri nantinya di tengah pandemi ini, Prof? Saya kira pandemi ini telah menyatukan kita semuanya. Oke. Lihat saja waktu pandemi, di samping ibadah ritual, umat Islam meningkatkan ibadah sosial. Banyak sekali kita peduli membantu orang lain. Itu menunjukkan satu persaudaraan yang kental yang diwujudkan dengan karya nyata, amal nyata. Saya tidak melihat bahwa pandemi ini mengurangi persahabatan kita, justru meningkatkan solidaritas di antara kita. Oke, Prof. Tapi kalau kita lihat banyak juga masyarakat ini yang masih berbondong-bondong, kemudian membeli baju Lebaran, kemudian mereka berencana untuk mudik lokal, artinya dari satu rumah ke rumah lainnya, walaupun masih di wilayah kota yang sama, begitu, Prof. Apakah kemudian ada penjelasan ataupun ada imbauan begitu kepada umat Muslim yang akan bertemu satu sama lain, begitu, Prof? Inilah tanggung jawab para ulama, pemimpin setempat. Kita kan sudah desentralisasi. Jadi negara, pemerintah, intelektual, ulama harus memberikan pendampingan, penjelasan. Yang paling bertanggung jawab menjaga kesehatan kita itu diri kita masing-masing. Jangan menggantungkan orang lain. Negara kan tidak mungkin untuk mengontrol kehidupan kita seluruhnya. Ini yang perlu ditekankan pada masyarakat, bahwa kita yang paling bertanggung jawab. Oke, terima kasih sekali Prof. Komarudin Hidayat atas waktunya, cendekiawan Muslim atas waktunya kepada CNN Indonesia Breaking News malam hari ini.